Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Kita semua dapat tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Untuk pembelajaran fisika pada pagi hari ini kita akan kembali meneruskan materi kita yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang besaran, tentang satuan, tentang dimensi, maka materi selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran dan angka penting, ya, pengukuran dan angka penting. Berikut Bapak sampaikan materi untuk hari ini serta tugas yang akan kalian kerjakan melalui video pembelajaran kali ini. Oke, ini materi yang sebelumnya, besaran, satuan, dan dimensi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengukuran dan angka penting. Kita mulai dulu dengan pengukuran, ya. Kita mulai dulu dengan pengukuran. Apa itu pengukuran? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Ya, jadi mengukur itu hanya membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Misalnya besarannya apa kemarin? Besarannya panjang. Lalu satuannya apa? Satuannya meter. Kalau membandingkan panjang dengan satuan meter itu artinya sedang mengukur begitu. Nah, selanjutnya satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, kita akan lihat alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran ini disebut sebagai alat ukur, ya. Kemudian masing-masing alat ukur mempunyai ketelitian yang berbeda-beda. Kemudian hasil pengukuran itu dinyatakan dengan nilai yang pasti plus minus nilai taksiran. Jadi hasil pengukuran itu ada nilai yang pasti, kemudian plus minus atau kurang lebih ditambah atau dikurang dengan nilai taksiran atau nilai ketidakpastian. Nah, besaran atau besar ketidakpastian biasanya ditentukan dengan setengah skala terkecil dari alat ukur. Ya. Ketidakpastian itu adalah setengah dari skala terkecil pada alat ukur. Nah, ini biasanya untuk pengukuran tunggal, maka ketidakpastian hasil pengukurannya adalah setengah dari penelitian alat ukur. Tapi kalau pengukurannya berulang, maka nanti akan ada rumusnya untuk menghitung ketidakpastiannya. Nah, ketidakpastian tersebut bersumber dari alat ukur, bersumber dari proses pengamatan, dari lingkungan, dan sebagainya. Itu ketidakpastian, ya, karena disebabkan oleh berbagai sumber ketidakpastian itu. Jadi pengukuran itu hasilnya tidak mutlak begitu, tidak mutlak, harus ada ketidakpastiannya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh berbagai sumber. Ada dari alat ukurnya, dari prosesnya, dari pengamatan, dan dari lingkungan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini contoh alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ini ada jangka sorong, kemudian ada penggaris, kemudian ada micrometer screw. Nah, sebagai tugas untuk kalian, nah silakan kalian tulis di buku catatan ringkasan tentang cara menggunakan jangka sorong, cara menggunakan micrometer screw. Nah, ini tugas kalian. Nanti silakan kalian tulis di buku, kemudian nanti akan dikumpulkan, Bapak akan cek tugasnya untuk yang pertama. Jadi ada dua tugas nanti, ya. Tugas untuk materi pengukuran, silakan kalian cari cara menggunakan atau cara mengukur menggunakan jangka sorong, dan cara mengukur menggunakan micrometer screw. Nanti tugas kedua tentang angka penting, ya. Nah, tugas pertama sudah Bapak sampaikan nih. Nah, ini jangka sorong, ada penggaris, ada micrometer screw. Ini masing-masing punya tingkat ketelitian yang berbeda. Ketelitian yang paling tinggi ini micrometer screw. Kemudian jangka sorong, baru yang
lebih kurang teliti lagi adalah mistar atau penggaris. Nah, kemudian ini alat ukur massa. Nah, alat ukur massa atau neraca, biasanya disebut neraca. Ini ada neraca elektronik atau yang disebut juga neraca digital. Lalu neraca dua lengan yang di sini ada yang tertentu, kemudian ini bebannya tinggal dihitung, kalau seimbang baru dia nilainya dapat ditentukan. Kemudian ada neraca pegas, nah ada skala-skalanya. Kemudian yang terakhir ini adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus itu contoh alat ukur massa. Untuk alat ukur waktu ada jam matahari, ada jam dinding, ada stopwatch, ada jam tangan, dan seterusnya. Itu dapat digunakan untuk mengukur waktu. Ya, kita semua sudah tahu alat ukurnya. Satuan waktu apa? Ada menit, ada detik, ada jam. Nah, selanjutnya ini alat ukur listrik. Ada ampermeter. Ampermeter ini untuk mengukur kuat arus listrik. Voltmeter untuk mengukur beda potensial. Dan ini ohmmeter untuk mengukur hambatan listrik. Nah, inilah yang menyebabkan tadi kenapa pengukuran itu tidak pasti hasilnya. Ada ketidakpastiannya. Karena yang pertama, ada kesalahan kalibrasi. Apa itu kesalahan kalibrasi? Nah, ini ada orang bertanya, belum ada yang diukur tapi kok angkanya tidak nol. Nah, ya, contohnya ini belum digantungi apa-apa tapi angkanya tidak nol. Ini juga ya, belum ukur apa-apa, ini sudah jarumnya tidak lagi di dalam angka nol. Ini juga tidak ada bebannya, tetapi kok ada 0,02 gram. Nah, ini yang disebut dengan kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi inilah yang menyebabkan hasil pengukuran itu ada angka yang tidak pasti. Nah, ini ya, salah satunya adalah kesalahan kalibrasi. Kemudian ada kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks itu artinya kesalahan pengamatan. Nah, bagaimana kesalahan pengamatan? Kesalahan pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat. Posisi mata untuk melihat alat ukur tidak tepat, maka menyebabkan kesalahan paralaks. Contohnya seperti ini. Kalau kita melihatnya dari atas, maka panjang pegasnya ini 12 lebih, ya kan? Tetapi kalau kita mengukur sejajar dengan alat ukur, mata kita sejajar dengan alat ukur, maka 12 tepat. Tetapi kalau kita melihat alat ukurnya ini dari bawah, maka seolah-olah pegasnya ini panjangnya lebih pendek dari 12, seperti itu. Maka yang tepat adalah mengukurnya melihat dengan sejajar antara yang diukur dengan alat ukur. Nah, ini yang disebut dengan kesalahan paralaks. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, kesalahan apa kira-kira? Ini panjangnya 95,4 mm ya, 95,4 mm. Nah, ini kelihatan penggarisnya terbalik ya. Penggarisnya terbalik. 93, 94, 95, 96 terbalik. Harusnya mengukurnya mulai dari angka 0. Kalaupun tidak dari angka 0, maka kita harus menghitung skalanya. Nah, ini yang namanya disebut dengan kesalahan penggunaan atau human error atau kesalahan pengguna. Penggunanya yang salah. Nah, kita masuk pembahasan yang kedua tentang angka penting. Nah, ini angka penting juga sudah Bapak tuliskan di LKPD yang kedua. Tentang angka penting, silahkan kalian baca aturan angka pentingnya. Bapak akan mengulangi lagi aturan angka penting. Kenapa angka itu disebut penting? Angka hasil pengukuran disebut angka penting. Ya. Hasil pengukuran tadi yang sudah kita lakukan menggunakan alat ukur, hasilnya merupakan angka penting. Namun, angka penting ini terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Ya. Ada angka pasti dan angka taksiran. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa hasil pengukuran ditulis di dalam angka pasti plus minus atau kurang lebih dengan angka ketidakpastian. Biasanya ketidakpastian itu tadi disebutkan bahwa setengah dari ketelitian alat ukur. Nah, maka angka penting juga terdiri atas angka pasti dan satu angka taksiran atau angka yang tidak pasti. Nah, berikut aturan angka penting. Nah, ini
Aturan angka penting 1 sampai 3, Bapak juga sudah tuliskan di LKPD-nya. Silakan kalian sambil dibaca LKPD fisikanya yang kedua ya, bagian kedua. Semua angka bukan 0 kecuali terletak di kanan angka yang diberi tanda diberi garis bawah, itu disebut angka penting. Angka penting semua angka 0 yang terletak di kanan bukan 0 kecuali terletak di kanan angka yang diberi tanda. Kemudian semua angka 0 yang diapit oleh angka bukan 0 adalah angka penting. Kemudian yang bukan angka penting, semua angka yang terletak di kanan angka yang diberi tanda itu angkanya tidak penting. Kemudian atau bukan angka penting ya. Kemudian semua angka 0 yang terletak di kiri bukan 0, baik sebelum maupun sesudah koma, tanda desimal itu bukan angka penting. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat contohnya. Nanti kita akan lihat itu aturan yang mana. Nah, kalian silahkan dibaca dengan teliti, nanti akan dibandingkan dengan contoh yang akan Bapak berikan. Kemudian operasi angka penting. Ada penjumlahan angka penting, ada pengurangan, ada perkalian, dan seterusnya. Nah, hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting ini hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Bila lebih, harus dibulatkan sesuai dengan aturan pembulatan. Pembulatan itu punya aturan juga. Nah, berikutnya kita akan lihat contohnya seperti ini ya. 2,234 ditambah dengan 2,0343. Ya. 2,234 ditambah dengan 2,0343. Nah, yang menjadi angka taksiran itu adalah angka 4 dan angka 3. Ini angka taksiran. Tapi karena ini dijumlahkan, maka 8 dan 3 ini menjadi angka taksiran. Nah, hasil penjumlahan itu tidak boleh mengandung dua angka taksiran. Hanya boleh satu. Hanya boleh satu angka taksiran. Oleh sebab itu harus dibulatkan seperti ini. Hasil akhirnya menjadi 4,268. 8 ini menjadi angka taksirannya. Nah, seperti itu ya. Karena 4 tambah 4, 8. Oke, kenapa 8? Karena 4 tambah 4 ini adalah angka 4 yang di atas angka taksiran, maka yang di bawah ini menjadi angka taksiran juga. Maka tidak boleh dua, hasilnya harus menjadi satu angka taksiran. Contoh yang lain, misalnya ini. Nah, 485,78 dikurangi dengan 362. Angka paling akhir ini adalah angka taksiran. Ini juga angka taksiran. Ketika dikurangkan, maka 3 ini menjadi angka taksiran, 8 ini juga menjadi angka taksiran. Maka harus dibulatkan ke sini, harus dibulatkan ke angka 3 ini. 123,78 karena dibulatkan lebih dari 5, aturan pembulatan, silahkan kalian nanti baca aturan pembulatan. Karena lebih dari 5, maka 78 ini dibulatkan menjadi 4. Maka hasil dari 485,78 dikurang 362, hasilnya adalah 124 atau 124 dengan angka 4 sebagai angka taksiran. Seperti itu ya. Nah, kemudian operasi angka penting berikutnya perkalian atau pembagian. Nah, perkalian atau pembagian itu banyaknya angka penting dari hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang paling sedikit dan selebihnya dibulatkan. Contoh, misalnya 5,24 ya, 5,24 dikali dengan 2,5. Ini adalah 3 angka penting, kemudian dikali dengan 2 angka penting. Ya. Ini 3 angka penting dikali 2 angka penting. Nah, hasilnya harus 2 angka penting. Karena apa? Karena yang ini, yang 5,24 ini 3 angka penting, 2,5 ini 2 angka penting. Yang paling sedikit adalah 2 angka penting. Maka nanti hasilnya harus 2 angka penting. Oleh sebab itu dibulatkan. Dibulatkan menjadi 13 saja. Karena 1 ini di bawah angka 5, maka dibulatkan menjadi 13. Jadi 5,24 dikali 2,5 adalah 13. Nah, ini hasil perkaliannya. Menjadi 2 angka penting, sama seperti yang paling kecil. Contoh lagi,
Ini pembagian. 38 dibagi dengan 0,05. Yang ini dua angka penting, ini dua angka penting. Yang ini satu angka penting. Ini satu angka penting karena 0,0 ini di sebelah kiri itu bukan angka penting, kemudian 5 ini angka penting. Maka 38 dibagi dengan 0,05 adalah 760 hasilnya. 760. Bagaimana 760 ini dibulatkan? Dibulatkan menjadi 800 ya. Dibulatkan menjadi 800 karena 60 ini atau angka 6 ini lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas ya. 7 ini dibulatkan ke atas. Kenapa harus menjadi satu angka penting? Karena yang terkecilnya dari operasi itu adalah satu angka penting masalahnya. Nah, kalau dibulatkan, ini satu angka penting, 0 yang di sebelah kanan, ya 0 yang di sebelah kanan ini menjadi bukan angka penting. Atau boleh juga ditulis menjadi 8 kali 10 pangkat 2. Ini bukan angka penting, yang ini jadi angka penting. Oke? Jadi kalau kurang paham, bisa kita diskusi di grup WA. Operasi angka penting untuk pemangkatan. Nih, pada pemangkatan atau penarikan akar, banyaknya angka penting hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Selanjutnya, dibulatkan. Contoh, misalnya 25 pangkat 2. 25 pangkat 2. Ada berapa angka penting yang dipangkatkan? Ada 2, yaitu angka 25. Ini angka penting. Kemudian hasilnya adalah 625. Bagaimana 625 ini menjadi dua angka penting? Ya, dibulatkan menjadi 620 atau 620. Jadi 0 yang di belakangnya ini menjadi bukan angka penting. Atau dapat ditulis 6,2 kali 10 pangkat 2. Nah, ini adalah notasi ilmiah ya. Yang ini adalah notasi ilmiah. Kalau ditulis dalam notasi ilmiah, maka 6,2 ini adalah angka penting. Kemudian notasi ilmiahnya ini bukan angka penting. Jadi yang angka pentingnya 6 dengan 2. Artinya apa? Sesuai dengan aturan ini, 25 yang dipangkatkan, maka 2 angka penting, hasilnya juga harus 2 angka penting. Nah, kalau yang ini 3 angka penting, dipangkatkan. Maka nanti hasilnya juga harus 3 angka penting, 15129. Maka ini harus dibulatkan ke bawah ya, karena ini 2 dengan 9, ini 2 ini lebih kecil dari 5, maka dibulatkan jadi 151. Ini menjadi 3 angka penting atau 1,51 kali 10 pangkat 4 seperti itu. Nah, selanjutnya juga akar. Kalau di akar ini apa? 4 angka penting. Ya, akar 5625. Ini 4 angka penting, tapi hasilnya cuma 2. Bagaimana supaya menjadi 4 angka penting? Maka ditambahkan dengan 0,00, kemudian dikasih tanda. Ini menjadi 4 angka penting, sesuai dengan aturan tadi. Demikian juga dengan ini, 18, akar 18 itu 4,24, dan seterusnya. Karena yang diakarkan itu 2 angka penting, hasilnya juga harus 2 angka penting. Bagaimana supaya menjadi 2 angka penting? Dibulatkan dengan aturan pembulatan. Ya, dan seterusnya, ini contohnya. Nah, ini tugas kalian untuk angka penting soal quiz. Silakan kalian catat, kalian tulis di buku catatan kalian, nanti kalian jawab. Jadi ada 2 tugas kalian pada video ini. Yang pertama adalah mencari artikel atau menuliskan cara untuk menggunakan atau cara mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer skru. Nah, tugas yang kedua adalah menjawab soal kuis ini. Menjawab soal kuis ini ya. Nah, berapa angka pentingnya dari 1,2500? Ini berapa? Berapa angka pentingnya? Kemudian 0,0025. Ini berapa angka penting? Nah, sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan dan contoh yang tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, yang ini 130,5010. Ini berapa angka penting? Sampai 9 soal. Oke. Nah, ini tugas kalian supaya kalian kerjakan di buku, kemudian nanti kalian kumpulkan ya soal untuk menjawab kuis ini.
Jadi di video ini ada 2 tugas. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan pelajari lagi aturan angka pentingnya yang ada di LKPD yang sudah Bapak tuliskan. Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi Bapak secara langsung maupun di grup WA. Nanti akan Bapak bantu untuk menyelesaikan persoalan yang kalian hadapi. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya pada bab yang lainnya. Karena untuk besaran satuan dan pengukuran, kita sudah selesai sampai di angka penting. Selamat pagi, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat.